beneran bilang kalau aku bakalan pup di week kamu ke semua orang. Dan setelah itu si Lea Michele diam ya selama 10 hari. Welcome back to another episode of Relatives. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang dua artis. Satunya membuli dan satunya lagi dibully. Jadi ini adalah satu cerita drama yang hot abis, yang menurut aku kita bisa belajar banyak dari cerita drama dua artis ini. Dan juga guys, di akhir video aku bakal kasih kamu informasi mini giveaway dari aku. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk mendapatkan self-care packages seperti ini, dan make sure to keep on watching sampai akhir. Buat kamu cowok-cowok yang tanya, Kak Yufi boleh nggak sih aku ikut giveaway meskipun aku cowok? Boleh banget, karena ini adalah self-care packages yang cocok banget buat ibu kamu, gebetan kamu. Aku selalu bilang kepada teman-teman aku ya, kalau gebetan itu adalah pacar yang tertunda. Oke, pertama aku bakal ngebahas dulu tentang Lea Michele. Kamu pasti tahu Lea karena dia itu adalah pemain utama di film TV show Amerika yang berjudul Glee, yang bermain dari tahun 2009 sampai 2015. Kamu pasti tahu kan tentang acara drama musikal itu. Dan baru-baru ini kamu pasti juga sudah tahu kalau di Amerika itu terjadi banyak sekali kerusuhan karena meninggalnya George Floyd. Jadi di tanggal 29 Mei 2020 Lea Michele men-tweet ini. Dia bilang, George Floyd tidak pantas menerima ini bukanlah kejadian satu-satunya dan ini harus berakhir. #Black Lives Matter. Nah, tampaknya ini adalah tweet yang sangat suportif untuk orang berkulit hitam di Amerika. Sampai di tanggal 2 Juni 2020, salah satu artis yang bermain Glee di season 6 yang bernama Samantha Ware men-tweet ini. Dia membalas kepada Lea, kalau LMAO, ingat nggak ketika kamu membuat pengalaman TV pertamaku seperti neraka? Karena aku nggak akan lupa, aku yakin kamu bilang ke semua orang kalau kamu punya kesempatan, kamu akan pup di week aku. Dan juga kata-kata lain yang membuatku trauma dan bertanya apakah aku harus tetap lanjut berkarir di Hollywood. Iya guys, dia beneran bilang kalau aku bakalan pup di week kamu ke semua orang. Dan setelah itu si Lea Michele diam ya selama 10 hari. Keesokan harinya dia ngepost ini di akun Instagramnya. Entah itu posisi dan sudut pandang saya yang istimewa yang membuat saya dianggap tidak sensitif atau tidak pantas pada saat itu, atau apakah itu hanya ketidakdewasaan saya dan saya bertingkah sulit. Saya minta maaf atas perilaku saya dan atas rasa sakit yang saya sebabkan. Meskipun saya tidak ingat pernah membuat pernyataan spesifik ini dan saya tidak pernah menilai orang lain berdasarkan latar belakang atau warna kulit mereka, itu bukan intinya. Yang penting saya jelas bertindak dengan cara yang melukai orang lain. Kita semua bisa berkembang dan berubah dan saya telah menggunakan beberapa bulan ini untuk merenungkan kekurangan saya. Sedikit informasi tentang Lea guys, dia berumur 33 tahun dan sekarang dia sedang hamil besar. Jadi sebentar lagi dia akan melahirkan. Aku nggak bisa bayangin pada saat dia mendapatkan reply tweet itu dari Samantha apa yang dia rasakan ya. Pasti dia kayak, oh my god, kamu mau mengekspos aku ketika aku sedang hamil. Anyway, bukan hanya Samantha yang menganggap kalau Lea itu adalah seorang wanita yang mean ya, yang ngebully dia. Pemain Glee lain juga mensupport Samantha. Nah, salah satunya bernama Heather Morris. Dia adalah seorang artis yang seperti yang kamu lihat, dia berkulit putih dan dia nge-tweet ini. Dia bilang kalau benci adalah penyakit di Amerika yang sedang kita coba untuk sembuhkan. Jadi saya tidak akan pernah berharap kebencian disebarkan ke orang lain. Dengan disclaimer itu, apakah Lea tidak asik dijadikan teman kerja? Sangat tidak menyenangkan. Selama ini Lea memperlakukan orang lain dengan rasa tidak hormat dan aku yakin dia harus di-expose atas ini. So ya guys, bayangin bukan hanya Samantha aja, ini adalah Heather. Kalau misalnya kamu ingat dari acara Glee ya, dia itu bermain di awal-awal season guys. Dan by the way, di Glee itu ada season 1 sampai season 6 dan Lea Michele tuh ada di semua season, sedangkan Samantha cuma ada di season 6. Dan Heather kalau nggak salah dia itu bermain sampai season 5 atau sampai season akhir juga. Pokoknya dia adalah pemain awal gitulah. Tampaknya tidak cukup dari Heather dan juga Samantha, yang lain juga berkomentar dan salah satunya adalah anak dari kru Glee. Jadi ini bukanlah artis dan basically dia bilang kalau ayahnya bekerja untuk TV show Glee. Dia nge-tweet seperti ini. Lea Michele enggak baik. Ayah saya bekerja sebagai kru di acara itu dan dia adalah orang yang pertama kali datang saat istirahat makan. Dia meaning Lea. Dia mencoba
mencoba supnya, menunjukkan muka jijik, membuang sup langsung ke dalam tong sup dan bilang rasanya menjijikan. Dia lalu pergi sementara semua kru lagi nunggu di belakangnya untuk ambil makanan. Oh my god guys, kayak Lia itu beneran kalau dari tweet ini ya, kedengarannya tuh dia diva banget dan tampaknya dia bukanlah orang yang kamu mau deketin, karena kalau misalnya kamu masak sesuatu untuk dia dan kamu undang dia makan ke rumah, terus dia bakalan kayak oh my god ini tuh jijik banget, langsung dia pergi guys, kayak oh my god. Anyway, selain itu kalau misalnya kamu adalah penggemar Glee seperti aku dulu, jujur ya guys, aku tuh nonton sampai season 3, abis itu aku udah nggak nonton lagi. But kalau misalnya kamu nonton semuanya, make sure untuk komen opini kamu di bawah. Menurut kamu apakah kamu pernah ngerasa kalau Lia itu adalah orang yang mean, yang juga suka ngebully, yang mirip sekali dengan perannya di film Glee? Make sure untuk komen di bawah, karena salah satu pemain Glee yang bernama Naya Rivera, yang kalau misalnya kamu tahu di season 6 itu dia mendapatkan peran yang lebih penting daripada season-season lainnya. Tampaknya dia itu cekcok dengan Lia. Kenapa? Karena menurut biografinya yang dipublikasikan di tahun 2016 berjudul Sorry Not Sorry, Impian, Kesalahan, dan Tubuh Dewasa, di sana dia menjelaskan kalau Lia itu tidak profesional dan Lia juga jealous karena si Naya ini mendapatkan peran yang lebih penting di season 6 sampai Lia itu nggak mau ngomong sama dia di satu season itu. Oh my god, kayak kamu bisa bayangin gak sih, kamu itu kerja di satu kantor gitu ya, dan ada seseorang, dia itu mungkin adalah pekerja kesayangan bos, tapi gara-gara kamu tiba-tiba disayang sama bos, atau kamu mendapatkan gaji yang lebih tinggi, atau kamu mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dia langsung kayak jealous dan nggak ngomong lagi sama kamu. Pasti susah banget ya kerja di tempat seperti itu, tapi itulah yang dikatakan oleh Naya tentang Lia. Dan juga guys, tidak hanya pemain dari Glee saja dan juga kru-kru yang bekerja di Glee, ada seorang artis yang bernama Monica Mascato. Dia bilang ke majalah Amerika US Weekly kalau di tahun 2009 dia berperan sebagai orang yang mirip dengan karakter Lia di film Glee, dan pada saat mereka bertemu di satu acara gitu ya, si Lia bertemu dia dan bilang oh my god mereka memilih orang yang jelek sekali. Bayangin kamu bermain sebagai orang yang mirip dengan si Lia ya, dan si Lia itu datang ke kamu dan bilang kalau kamu itu jelek banget. Guys, kayak berarti kan aku kan diperan karena aku mirip sama kamu, apakah kamu juga bilang aku jelek? You know what I mean? Tapi anyway, si Monica yang terlihat shock gitu, bayangin dia bertemu dengan artis favoritnya, I guess. Artisnya bilang kalau dia jelek, dan untungnya pada saat itu Lia sedang berjalan bersama dengan Cory Monteith, yaitu almarhum pacarnya, dimana Cory langsung bilang kepada Monica kalau kamu jangan dengerin dia cuma jealous, kamu itu cantik banget. Nah setelah itu pun Monica bilang kalau ia itu adalah salah satu pengalaman yang gak akan bisa aku lupakan. So iya guys, tampaknya Lia memang adalah artis yang suka bully ya, dan ada juga beberapa orang yang berkomentar kalau jangan-jangan dia itu adalah seseorang yang rasis dengan orang berkulit hitam, karena dari cara dia ngomong tentang Samantha Ware punya wig. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi dan setelah aku kasih tahu kamu kalau inilah perlakuan Lia kepada semua orang, bukan hanya orang berkulit hitam, tampaknya Lia hanyalah orang yang in general memang dia itu bukan orang yang baik, bukan teman yang ingin kamu deketin. Tapi kalau dia rasis atau enggak sih, menurut aku enggak ya, karena dia itu kayak bully semua orang, bukan hanya orang berkulit hitam. Tapi aku pengen tahu opini kamu di comment section di bawah, dan kalau misalnya kamu punya informasi ekstra, make sure juga untuk komen di bawah. Nah selanjutnya kita move on ke Madison Beer. Kenapa Madison dibully? Pertama, kalau misalnya kamu suka lihat Instagram, kamu pasti tahu atau pernah lihat Madison Beer punya foto, karena dia itu adalah seorang influencer yang sangat terkenal, terutama di Instagram sih menurut aku, karena aku juga tahu tentang dia itu pertama dari Instagram. Dia itu kurus banget, cantik banget, stylenya juga bagus banget. Cuman akhir-akhir ini dia dibully di akun TikToknya kalau dia itu melakukan banyak sekali operasi plastik, dimana Madison ngaku kalau aku tuh nggak operasi gitu loh, kalian tuh dengar dari mana dan kalian tuh membuli aku. Anyway, itu adalah bully pertama yang dia terima dari netizen. Selanjutnya, baru-baru saja di tanggal 3 Juni, seorang fotografer dari Los Angeles yang bernama Josh mempost foto ini, dimana ini adalah foto Madison Beer yang sedang protes tentang kematian George Floyd, dan kamu bisa lihat kalau dia itu nggak pakai masker, kayak maskernya tuh ditaruh di bawah mukanya. Nah ketika Josh ditanya oleh media apakah Madison suruh kamu datang ke lokasi untuk foto dia, pertama-tama si Josh bilang kalau iya, ini tuh fotonya direncanakan. Nah setelah itu netizen langsung mencibir Madison, bilang kalau oh iyalah kamu itu cuma acting doang, ini hanyalah kegiatan aktivis yang berakting gitu ya, kamu itu cuma ingin foto doang, kamu tuh nggak benar-benar ingin memprotes. Dimana salah satu fans dari Madison yang bernama Erika Sija, dia nge-tweet seperti ini, benar-benar rumor yang salah, saya bertemu Madison 2 hari yang lalu di Santa Monica, ketika saya juga di luar sana mendokumentasikan apa
yang sedang terjadi. Saya berdiri di sampingnya saat dia menangis karena disemprot gas air mata. Dia sudah berjuang untuk protes ini sejak pertama kali protes ini dimulai. Jangan percaya semua yang Anda baca. So ya guys, setelah mendengar itu, I guess kita bisa menyimpulkan kalau beneran si Madison Beer itu enggak datang satu hari aja untuk protes. Tapi ya guys, karena netizen-netizen nggak puas dengan pernyataan dari Josh yang dimana dia bilang kalau oh ini tuh direncanakan, tapi setelah dia ditanya lagi oleh netizen, dia bilang kalau aku tuh cuma bercanda doang, dimana si Madison juga bilang kalau enggak lah, aku tuh udah protes dengan sesungguh hati aku, kenapa kalian masih membuli aku gitu kan. Nah, ada seorang netizen yang nggak puas dengan jawaban Josh. Dia asik mendesak Josh di DM Instagramnya, dimana dia bilang kalau bener nggak sih apakah ini itu direncanakan, aku pengen tahu. Nah, dimana saat itu Josh bilang emang kalau ini direncanakan apa bedanya, dia tetap juga protes kok, kan dia juga tetap melakukan hal yang benar gitu kan. Dimana langsung guys, pernyataan dari Josh itu ya memang membenarkan kalau foto ini direncanakan dan Madison memang ingin foto dia protes itu dipublikasikan dan semua orang tahu. Nah, apakah ini salah? Aku pengen tahu opini kamu di comment section di bawah. Banyak sekali netizen yang compare Madison dengan Ariana Grande. Mereka bilang kalau kamu itu cuma ingin foto doang, kamu itu nggak benar ingin membela orang berkulit hitam. Kamu lihat aja Ariana yang sudah berhari-hari ikut protes, tapi dia sama sekali nggak difoto oleh paparazzi atau fotografer apapun karena dia memakai masker dan dia low-key sekali. Beda sekali dengan kamu yang sengaja menurunkan masker kamu agar foto kamu itu terlihat sempurna dan orang tuh tahu kalau kamu itu adalah Madison Beer. So ya guys, aku pengen tahu opini kamu di comment section di bawah. Menurut kamu apa yang bisa kita pelajari dari ini? Menurut aku sih ya, lagi-lagi setelah aku ngebahas tentang Micah Stauffer dan juga artis-artis YouTuber lain, menurut aku kalau misalnya seseorang ingin melakukan hal yang benar, biasanya itu mereka tidak akan fokus kepada diri mereka sendiri, lebih ke fokus ke apa yang mereka support dan apa yang mereka lakukan. Kalau seperti Micah itu kan seseorang yang ingin benar-benar mengadopsi anak dengan niat yang baik, mereka tidak akan mengekspos dan juga berusaha untuk mencari ketenaran dari perbuatan baik kamu gitu. Tapi aku pengen tahu sih opini kamu, make sure untuk komen di bawah. Now guys, ini adalah waktu yang kamu tungguin. Sekarang kita akan move on ke self-care package dari Ahura Lash dan juga satu teman aku yang namanya itu Sally C. Kalau misalnya kamu tahu tentang dia, make sure untuk komen di bawah. Dan juga di dalam ini tuh ada beberapa barang yang menurut aku kamu bakal suka, apalagi kan sekarang kita itu sudah mau move on ke new normal ya, dimana kita akan kembali lagi kerja dan juga keluar. Nah, ini tuh adalah beberapa barang yang menurut aku akan menjadi barang-barang yang cocok untuk kamu gunain. Pertama adalah kaca. Ini adalah kaca dari Ahura Lash dan definitely bakal dapat yang baru, cuman karena aku nggak mau reflektif aja, so I'm showing you like this and it looks super cute. Menurut aku ini cocok banget buat kamu bawa ke dalam tas kamu, dan ketika kamu ingin keluar ngedate atau kamu lagi kerja di kantor, kamu pengen kelihatan lebih fresh aja, pengen touch up lipstick kamu, you can use this. Dan ini juga ringan banget, juga super high quality. Oke, selanjutnya adalah pastinya masker, dan ini tuh adalah head mask di mana kamu dapat bendo ya yang ada kancingnya dan kamu dapat masker juga. Jadi itu satu set dimana kamu bakal bisa kaitkan karet masker kamu itu ke bendo tersebut biar telinga kamu nggak sakit. Jadi kamu bisa pakai masker seharian tanpa sakit dan juga kelihatan super fashionable. Dan di sini kamu bakal dapat 3 warna, yaitu abu, hitam, dan juga pink. Nah, selanjutnya adalah kalung dan juga cincin dari teman aku, si Sally C. Ini itu adalah koleksi dia sendiri. Kamu juga bisa beli barang ini semua di Shopee by the way, tapi ini tuh limited edition. Jadi aku nggak tahu apakah ini masih ada, harusnya sih udah sold out ya. So kalau misalnya kamu pengen dapetin ini, make sure untuk follow giveaway aku. Dan aku pengen tunjukin kamu aja, ini adalah kalung yang super cantik banget, kayak beneran horoscope, astrology dan sebagainya. Kamu dapat kalung yang ada bulan dan juga bintang, dan ini tuh ada cincin yang cute banget. Ini tuh bentuknya bulan. So yeah guys, it's just like this little package yang ketika kamu terima itu kamu bakal ngerasa kalau oh my god, like I love this, you know, like it's so cute. So yeah guys, nah selanjutnya yang mungkin kamu tahu dari Ahura Lash adalah magnetic lashes dan juga magnetic eyeliner set. Ini tuh kamu bakal dapet Paris dan juga Los Angeles.
Angeles. Nah, ini adalah Los Angeles Magnetic Lashes yang aku pakai di video ini. Jadi kalau misalnya kamu pingin menangin ini semua, make sure untuk subscribe ke UV Pan, follow Instagram UV Pan, dan juga follow Instagram Ahura Lash. Ya guys, just komen di bawah kayak opini kamu tentang drama antara Madison Beer dan juga Lea Michele. Dan kalau misalnya kamu nonton Charlie Chen, make sure untuk pergi ke video terbarunya sekarang dan bilang kalau UV loves you. I think it will just make her so happy. Aku suka banget sih sama aksesorisnya dan juga aku suka banget nonton videonya. So ya guys, aku harap kamu juga suka dengan channel temen aku karena dia itu bring positive vibe banget ya, dan aku suka banget ekspresinya ketika dia makan. I find it so funny. Anyway, thank you so much for watching. Good luck. Aku bakal umumin pemenangnya di akun Instagram Ahura Lash. So make sure to stay tune. Aku bakal leave semua detail juga kapan aku bakal umumin di comment section di bawah. So make sure to check it out. Satu hal sebelum aku pergi adalah hari ini aku pakai lipstick dari Huda Beauty Matte Lipstick. Warnanya itu Wedding Day. So ya, FYI. Anyway guys, terima kasih banyak sudah nonton. Terima kasih banyak sudah like. Terima kasih banyak sudah subscribe dan supportnya. I will see you in my next video. Bye guys.